Pengertian Banten Pejati. Pejati berasal dari bahasa Bali. Dari kata jati mendapat awalan pa. Jati berarti sungguh-sungguh atau benar-benar. Awalan pa membentuk kata sifat jati menjadi kata pejati yang menegaskan makna pelaksanaan sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh. Banten Pejati sering juga disebut Banten Peras Daksina. Banten Pejati adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati kepada Sang Hyang Widi dan manifestasinya akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapat keselamatan. Banten Pejati merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam pancayanya. Unsur dan makna Banten Pejati. Pada Banten Pejati terdapat 4 unsur utama yang disebut catur loko pale, yaitu terdiri dari daksina, Banten Peras, penyenang, tahanan, pebuat, tipat, ketupat, kelanan. Selain itu di alam Banten Pejati juga terdapat sodo atau ajuman, pesucian dan segahan, beserta sarana-sarana perlengkapan lainnya. Makna dari setiap unsur Banten Pejati yaitu sebagai berikut. 1. Daksina. Daksina disebut juga yadnya patni yang artinya istri atau sakti daripada yadnya. Daksina juga dipergunakan sebagai makna persembahan atau tanda terima kasih, selalu menyertai banten-banten yang agak besar dan sebagainya, perwujudan atau pertapakan. 2. Banten Peras. Kata peras dan diartikan sah atau resmi, seperti kata meras anak, mengesahkan anak. Banten pemeras yang dimaksud adalah sajen untuk mengesahkan anak cucu, dan bila suatu kumpulan sajen tidak dilengkapi dengan peras, akan dikatakan penyelenggaraan upacara tan prasida yang dapat diartikan tidak sah. Oleh karena itu, Banten pemeras selalu menyertai sesajen yang lain, terutama yang mempunyai tujuan tertentu. 3. Penyenang atau tahanan atau pebuat. Jenis jahitan yang di dalamnya beruang 3 masing-masing, berisi beras, benang, uang, nasi aon, nasi dicampur abu gosok, dan porosan. Adalah jahitan yang berfungsi sebagai alat untuk menurunkan prahbawa Sang Hyang Widi agar beliau berkenan hadir dalam upacara yang diselenggarakan. Penyenang dibuat dengan tujuan untuk membangun hidup yang seimbang sejak dari baru lahir hingga meninggal. Yang membuat penyenang. 1. Ruang 1 berisi nasi sagau yang nasi dicampur dengan abu aon adalah lambang dari Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta ini dan merupakan sarana untuk menghilangkan semua kotoran dasa mala. 2. Ruang 2 berisi porosan, pelawo, dan bunga, lambang dari Dewa Wisnu yang memelihara alam semesta ini. 3. Ruang 3 berisi tepung tawar, bunga, daun kayu sakti atau dadap yang ditumbuk dengan kunir beras dan air cendana, melambangkan Dewa Siwa dalam prabawanya sebagai Iswara dan Mahadewa yang senantiasa mengarahkan manusia dari yang tidak baik menuju benar, meniadakan pralina adharma dan kembali ke jalan dharma. 4. Tipat atau ketupat kelanan. Ketupat kelanan adalah lambang dari Sadripu yang telah dapat dikendalikan atau teruntai oleh rohani sehingga kebajikan senantiasa meliputi kehidupan manusia. Dengan terkendalinya Sadripu, maka keseimbangan hidup akan meliputi manusia. 5. Sodo atau ajum. Ajum disebut juga sodo atau sodaan, dipergunakan tersendiri sebagai persembahan atau
melengkapi daksina suci dan lain-lain. Bila ditunjukkan ke hadapan para leluhur, salah satu keneknya diisi kunir ataupun dibuat dari nasi kuning, disebut perangkat atau prayun, yaitu jajan serta buah-buahan dialasi tersendiri. Demikianlah pula lauk pauk masing-masing dialasi ceper atau ituk-ituk diatur mengelilingi sebuah penek yang agak besar. Di atasnya diisi sebuah canang pesucian, canang burat wangi atau lainnya. Pesucian. Secara umum pesucian dapat dikatakan sebagai alat-alat yang dipakai untuk menyucikan ide Batara dalam suatu perkara keagamaan. Secara intrinsik mengandung makna filosof bahwa sebagai manusia harus senantiasa menjaga kebersihan fisik dan kesucian rohani, cita, rasa, dan karsa. Karena Sang Hyang Widi itu maha suci, maka hanya dengan kesucian manusia dapat mendekati dan menerima karunia beliau. 7. Segahan. Segahan artinya sungguh, menyungguh. Dalam hal ini adalah kepada buta kala yang tak lainnya adalah akumulasi dari limbah kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Dengan segahan inilah diharapkan dapat menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif dari limbah tersebut. Segahan adalah lambang harmonisnya hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan. Pelemahan.